Mana yang sah Ramadannya? Dua-duanya sah Ramadannya, dua-duanya sah. Karena baik NU ataupun Muhammadiyah tentunya berpegang terhadap dalil. Kalau Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dengan cara hisab. Hisab ini ada dalam Al-Quran, ada dalilnya, yaitu surat Al-Isra ayat 12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, kata Nabi, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam untuk dirinya sendiri, illa asyama, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maknanya apa? Kan kalau secara sekilas kita agak kurang mudeng gitu kan, apalagi lagi puasa memahami hadis ini. Ya kita ikut pemahaman para ulama. Kira-kira ada 4 maknanya dari hadis ini. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz tanya dong, apakah wanita yang hamil dan menyusui harus qadha dan bayar fidyah? Bagaimana dalilnya? Baik, wanita yang menyusui atau wanita yang hamil, di sini para ulama membedakan terlebih dahulu. Dia tidak puasa itu karena siapa? Kalau karena khawatir dengan dirinya sendiri, artinya dia tidak kuat, maka wajib untuk dirinya mengqadha puasa. Ya, karena dirinya. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 184. Kana minkum maridon. Yang gak kuat puasa berarti kan orang yang sakit. Itu kalau alasannya karena dirinya. Tapi kalau alasannya karena dia khawatir akan kesehatan anaknya, tapi dia pada kenyataannya dia sehat untuk puasa, tapi dia khawatir dengan anak yang dikandung atau anak yang sedang disusui, maka itu menurut ulama dia tidak wajib qadha tapi wajib fidyah. Dia wajib fidyah, gitu ya aturannya. Kapan fidyahnya? Ya hari itu juga ketika dia tidak melakukan puasa. Ukurannya seberapa fidyahnya? Kalau gandum itu satu mud itu sekitar 625 gram. Tapi untuk bahan makanan yang lain selain dari gandum, maka harusnya 2 mud menurut ulama. Berarti 2 mud itu 625 kali 2, 1 kilo 300 gram gitu ya. Misalkan beras. Nah itu. Untuk 1 hari ditinggalkan, dia kasih makan fakir miskin 2 mud untuk selain daripada gandum. Kalau gandum 1 mud. Tapi kalau dia khawatirnya atas dirinya sendiri, misalkan dia nggak kuat dan juga khawatir terhadap anaknya, ya berlaku dua-duanya. Qadha iya, fidyah iya. Kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Apabila ada orang yang merasa berat terhadap puasa ini bisa diartikan kepada orang tua yang sudah tidak kuat lagi, atau bisa diartikan karena khawatir dengan anak yang sedang disusui atau sedang dikandung. Itu ulama mengkiaskannya ke sana. Baik. Itu dalilnya tadi. Dalilnya Al-Baqarah ayat 184. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz tolong dijelaskan hadis qudsi yang menyebutkan puasa untukku, kata Allah, tidak untuk amalan yang lainnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, kata Nabi, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam untuk dirinya sendiri,
illa asyama kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maknanya apa? Kan kalau secara sekilas kita agak kurang mudeng gitu kan, apalagi lagi puasa memahami hadis ini. Ya kita ikut pemahaman para ulama. Kira-kira ada 4 maknanya dari hadis ini. Yang pertama, semua amalan anak Adam untuk dirinya. Maksudnya adalah semua amalan anak Adam selain daripada puasa itu dohir, terlihat. Sodako terlihat kan, ada uangnya yang disedekahi. Terus sholat terlihat meskipun dia sembunyi-sembunyi. Ada rukunya, ada sujudnya kan. Kemudian apa lagi? Baca Quran. Jelas terdengar juga, terlihat dia sedang baca Quran. Kalau puasa itu tidak ada indikasi bahwa dia sedang puasa. Itu dohir. Puasa itu puasa yang memang ibadahnya batiniah, ibadah sirriyah, tersembunyi. Tidak ada yang tahu dia puasa atau tidak. Itu yang pertama itu. Yang kedua, kullu amal ibni Adam lahu illa asyama. Yang kedua maksudnya adalah semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Maksudnya adalah amal-amal selain daripada puasa itu ada ganjaran yang memang kita kira-kira bisa hitunglah ganjarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran. Ya. Kan ada hadisnya lagi di Sahih Muslim, nomor hadis ke 1151. Sahih Muslim menyebutkan bahwa kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'imi'atin di'pin. Semua amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya, kebaikan sampai 10 kebaikan, sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sauma. Kata Allah kecuali puasa. Puasa itu tidak ada ukuran, tidak ada hitungannya. Ya terserah Allah sekarang. Jadi amal-amalan selain daripada puasa ada hitung-hitungannya lah. Ya, sedekah juga kan ada hitung-hitungannya. Ya, Al-Baqarah 261. Nanti bacalah sendiri. Tuh, itu yang kedua alasannya. Yang ketiga sekarang, kullu amal ibni Adam lahu illa asyama. Maksudnya adalah semua amalan anak Adam untuk dirinya. Ada hadis lagi, masih di Muslim. Kullu amal ibni Adam kafaratun. Semua amalan anak Adam bisa dijadikan kafarat. Maksudnya gini. Nanti kita setelah beres menyeberangi sirat, selamat kita dari sirat itu, melewati sirat kita selamat. Orang-orang yang selamat itu dikumpulkan di suatu tempat namanya kontoroh sebelum masuk surga. Nah di kontoroh itu adalah tempat untuk mengkisos satu sama lain. Yang belum islah di dunia, misalkan si A mendolimi si B, belum islah di dunia, belum minta maaf, belum bermaaf-maafan misalkan, maka si B ini bisa menuntut balas nanti di kontoroh itu. Kalau si A banyak pahalanya, maka pahala si A dikasihkan ke si B. Nah pahala-pahala yang dikasihkan ke si B itu adalah pahala selain daripada pahala puasa. Baca Quran, sholat, apalagi ngaji. Nah itu pahala-pahala itu yang diberikan. Kalau puasa sama Allah Subhanahu wa taala ditahan. Nah, itu maksudnya. Pahala puasa itu tidak bisa diberikan untuk dijadikan, tidak bisa dijadikan untuk kafarah. Tapi pahala-pahala yang lain bisa dijadikan kafarah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, karena alasannya adalah puasa itu orang musyrik pun melakukan puasa, dan puasanya ini bukan karena berhala, tapi untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Orang musyrik seperti itu kalau mereka puasa, bukan untuk berhala, tapi untuk Sang Maha Pencipta. Dalam hal ini Allah. Mereka kan percaya akan adanya Allah, tapi mereka menjadikan sekutu-sekutu, pendamping-pendamping, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Tapi mereka percaya yang Maha Kuasa, yang menghidupkan, yang menciptakan langit ini adalah Allah. Dan mereka puasa itu adalah untuk mendekatkan kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah maksudnya. Nah itu. Jadi puasa itu tidak bisa dimusyrikkan lah istilahnya gitu.
Makanya illas siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Beres? Kemudian apakah orang yang puasa terus dia makan karena lupa, tapi kita menyaksikan dia makan, oh dia makan tapi lupa, terus kita nyaksiin dia makan, apa sikap kita, harus memberi tahu atau dibiarkan saja karena itu merupakan rezeki dari Allah? Misalkan saya puasa, terus saya makan. Dalam kondisi makan itu saya lupa, tapi ada teman saya yang melihat saya makan. Nah, sikap teman saya itu apa? Apa harus menegur saya bahwa saya sedang puasa? Iya, harus ditegur. Kalau mau lupa ya lupa sendirian, biar nggak ada yang negur gitu kan. Harus ditegur. Seperti ginilah, kita nyaksiin atau membaca, ada orang yang membaca Quran kemudian salah dalam membacanya. Kita wajib untuk membetulkan bacaannya, kayak gitu. Puasa pun ya ketika dia makan ya kita tegur. Tapi kalau sama-sama lupa gitu kan ya rizki itu berarti. Ya kalau mau lupa sendirian aja. Itu ya. Baik. Masih ada? Pak Ustadz, maaf barangkali bisa menjawab pertanyaan saya. Pada zaman Nabi apa ada perbedaan waktu puasa seperti zaman kita sekarang antara Muhammadiyah dan NU atau pemerintah? Mana yang sah Ramadannya? Dua-duanya sah Ramadannya, dua-duanya sah. Karena baik NU ataupun Muhammadiyah tentunya berpegang terhadap dalil. Kalau Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dengan cara hisab. Hisab ini ada dalam Al-Quran, ada dalilnya, yaitu surat Al-Isra ayat 12. Walita alamu ada sini nawal hisab, dan supaya kalian mengetahui hitungan tahun dan bilangan hari-hari, itu hisab. Ada mereka. Jadi mereka perhitungkan apa istilahnya, rotasi bumi terhadap matahari, kemudian perputaran bulan di bumi. Ya, ada hitung-hitungannya itu tersendiri. Dan menurut Muhammadiyah ada perputaran bulan terhadap bumi itu kan ada rata-ratanya. Dalam sebulan itu bisa dirata-ratakan sekitar 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik katanya gitu. Rata-rata bulan perputarannya per satu bulan itu. Itu ada hitungannya. Kalau NU ya memang ada hadis kan, idza ra'aitumuhu fasumu, jika kalian melihat hilal maka kalian puasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftaru, dan apabila kalian melihat hilal maka kalian berbuka. Ya maksudnya awal Ramadan dan awal Syawal. Ya NU secara ru'yatul hilal harus terlihat hilalnya. Sekarang peraturan dari pemerintah itu kalau tidak salah harus 3 derajat. Harus 3 derajat. Ya harus 3 derajat terlihat dengan jelas bahwa itu bisa dikatakan hilal baru atau bulan baru. Kalau Muhammadiyah ya 0,1 derajat pun mereka sudah bisa menentukan bahwa itu sudah masuk bulan baru. Kenapa demikian? Ya karena ada hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi begini, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, yaitu tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Keistimewaan ini ya, karena supaya tidak ada anggapan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi. Itu. Terus kata Nabi SAW bahwa perhitungan bulan itu adalah seperti ini, seperti ini. Ya maksudnya kalau tidak 29 ya 30. Kali 29 hari itu tidak terlihat hilal, maka istiqmal istilahnya, penyempurnaan hari menjadi 30 hari. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai buka puasa. Apakah ada hadisnya bahwa buka puasa itu harus dengan yang manis? Yang manis, berbuka dengan yang manis.
Asli hadisnya adalah gini, kata Nabi SAW, kalau tidak salah hadis dari Salman bin Amir, bahwa Nabi SAW bersabda, Ida abtar ahadukum pal yubtir ala tamrin. Apabila kalian buka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Kurma kan sifatnya manis kan, karena mengandung kaya gula di situ. Itu hadisnya kurma maksudnya, bukan yang manis. Tidak ada berbukalah dengan yang manis, tidak ada. Tapi gini, secara kesehatannya gini, kita kan lagi puasa nih, sekarang lagi puasa, keadaannya itu pasti lemes kan, lemes, letih, lesu. Itu karena kita kehilangan dan kekurangan dan kehilangan gula kan, kehilangan dan kekurangan gula. Maka untuk pertama kali asupan yang harusnya kita masukkan ke dalam tubuh adalah gula. Dan nutrisi yang paling baik untuk tubuh pertama kali dia setelah lapar, setelah kosong perut ini, yang pertama kali harus masuk itu adalah sesuatu yang nutrisinya baik, dan itu ada di kurma. Itu. Maka Nabi SAW kan selalu sebelum sholat itu selalu bukanya dengan 3 kurma kan. Kalau tidak ada rutob, ya tamar. Rutob itu adalah kurma yang matang. Itu legit sekali, rasanya enak. Kalau tidak ada itu ya dengan tamar. Tamar itu ya kurma kering biasalah. Kalau tidak ada itu, Nabi SAW tidak makan kecuali dengan sesuatu yang tidak terkena api. Ya. Jadi pas buka itu ya, kalau tidak ada rutob atau tamar ya air putih, kemudian sholat. Itu Nabi SAW. Makanya sehat beliau kan. Jadi kita jangan dulu pas pertama masuk ke dalam tubuh kita itu adalah gorengan, kolak, cendol. Tapi yang bagus adalah kurma, kalau enggak air putih. Itu boleh kurma, cendol, gorengan, segala sesuatunya boleh asalkan setelah sholat. Yang penting masuk ke dalam tubuh kita itu kurma dulu, kalau enggak air putih, atau kurma dan air putih. Ada loginya ginilah, misalkan ada motor nih. Motor ini harusnya kalau mau awet, kita harus menurut montir, menurut pabrikannya ini harus diisi Pertamax. Tapi pada kenyataannya kita isi premium gitu kan. Ya jalan sih jalan motor, cuma kekuatan mesinnya jadi berkurang. Yang harusnya 5 tahun atau 10 tahun, ini 2 tahun pun sudah minta ganti spare partnya kan, kayak gitu. Sama tubuh kita pun. Yang harusnya pertama kali masuk untuk berbuka itu yang baik, misalkan kurma. Kalau tidak ada kurma ya buah-buahan, pisang atau apa, air putih. Ini malah dimasukkan sesuatu yang memang mengandung lemak gitu kan, kayak gorengan. Itu boleh asalkan terlebih dahulu kurma dulu yang masuk. Itu ya. Itu hadisnya seperti itu. Sudah beres pertanyaan-pertanyaannya? Nanti ada pertanyaan lagi belum saya ini lihat. Insya Allah nanti akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.